وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat-Nya kita mampu melangkahkan kaki kita ke tempat yang berkah ini. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan hidayah-Nya masih menempatkan sebuah kepedulian dalam hati kita dalam menggali masalah dari agama Islam. Dalam majelis kita insyaallah kita akan membahas sebuah masalah, sebuah sejarah, sebuah kisah-kisah kejadian-kejadian yang pernah terjadi pada orang-orang sebelum kita. Berkenaan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Faqsusil qasas." Wahai Muhammad, ceritakanlah cerita-cerita kepada kaummu, la'allahum yatafakkarun, agar mereka menjadi orang-orang yang berfikir, menjadi kaum yang berfikir. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, bahwa dalam kisah-kisah mereka, yakni kisah para anbiya'i wal mursalin, baik juga kisah-kisah orang-orang saleh, itu terdapat pelajaran, manfaat yang bisa kita ambil. Bagi siapa? Liulil albab, bagi mereka yang memiliki akal, memiliki mata hati, memiliki basirah. Kenapa ini penting? Karena dengan mempelajari apa yang telah terjadi, kita dapat mengetahui sebab-sebab kebaikan sehingga kita bisa mengikutinya. Kita bisa mengetahui sebab-sebab keburukan sehingga kita juga bisa menjauhinya. Kita bisa mengetahui sebab-sebab kejayaan umat sehingga kita bisa menapakinya. Dan kita bisa mengetahui sebab-sebab keterpurukan umat sehingga kita bisa waspada darinya. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Yang namanya orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya orang beriman itu tidak terjerumus ke dalam satu lubang yang sama dua kali. Itu karakter orang beriman. Maka akan lebih mudah untuk mengikuti hadis tersebut dengan mempelajari apa yang telah terjadi. Dan mempelajari sejarah, kepentingannya cukuplah perkataan Al-Imam Syafi'i yang berkaitan dengan hal ini, di mana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, man 'alima tarikh, barang siapa yang mempelajari ilmu sejarah. Dalam riwayat yang lain, man hafizat tarikh, barang siapa yang menghafal sejarah, zada aqluhu, maka bertambah pemahamannya. Wa qalla khata'uhu, dan makin sedikit ketergelincirannya. Karena bagaimana tidak? Kita sudah mengetahui kesalahan-kesalahan yang
orang-orang sebelum kita telah lakukan. Baik dalam kesalahan kehidupan, bagaimana memulai ma'isyah, kadang kita tergelincir di situ. Tapi yang terutama adalah bagaimana supaya kita mengikuti contoh-contoh dalam beragama. Menghindari contoh-contoh buruk yang dapat memudaratkan keimanan kita. Bahkan dengan sekian peringatan ini pun berapa banyak di antara kita yang masih sering terjerumus ke dalam lubang bukan cuma sekali dua kali, bahkan berkali-kali. Alhamdulillah kalau terjerumus ke lubangnya itu masalah dunia, masalah salah usaha, salah bikin keputusan, akhirnya gedagang jadi rugi. Alhamdulillah. Tapi kalau lubangnya merupakan lubang kesyirikan, bagaimana? Dari zaman kaum Nuh sampai sekarang, gak bosan-bosannya umat terjerumus dalam kesyirikan dan jalan-jalan yang menuju kesyirikan. Gak capek-capeknya. Sehingga penting untuk mempelajari apa yang telah terjadi pada orang-orang sebelum kita. Adapun tema yang dalam artian sejarah yang kita pilih, kenapa perang salib? Ada beberapa alasan. Ada beberapa alasan. Yang pertama, yang namanya perang salib itu ketika para sejarawan kufar, karena sebagian besar literatur yang membahas perang salib secara khusus itu ditulis oleh sejarawan kufar. Di antara mereka ada yang memang berat sebelah, seperti antum melihat kalau di film-film bagaimana yang namanya kaum muslimin ditunjukkan dengan kebengisan, gak punya akhlak, suku barbar. Suku barbar itu suku kaum muslimin, Pak. Ini yang berat sebelah. Tapi ada juga yang mencoba menghadirkan fakta dari dua belah pihak. Dengan itu pula sejarawan kufar masih mengeluh. Dia bilang sangat sulit untuk menemukan sebuah literatur dari ulama muslimin, dari kaum muslimin sendiri yang membahas secara khusus tentang perang salib. Ini alasan yang pertama. Sehingga kita perlu, setidaknya kita mempelajarilah. Bukan berarti kita harus menjadi expert ahlinya perang salib, enggak. Tapi at least kita tahu apa yang terjadi dan mengambil pelajaran darinya. Yang kedua, kenapa perang salib itu merupakan sebuah sejarah kemanusiaan yang besar. Perang salib mempunyai andil dalam bagaimana naiknya peradaban kufar. Dan kita rasakan sampai sekarang. Bagaimana mereka berjaya di atas kita. Dan perang salib mempunyai andil bagaimana turunnya peradaban kaum muslimin. Dan kita rasain sampai sekarang bagaimana hinanya kita di hadapan mereka. Hina ya akhi. Sehingga kita penting mengetahui sebab-sebab apa yang bisa menjayakan umat, apa yang menyebabkan umat kita terpuruk. Sampai darah seorang muslim udah nggak ada harganya lagi hari ini dibandingkan darah seorang kufar. Na'udzubillah. Dan sebab yang ketiga, yang namanya sejarah itu nggak seperti sandiwara, Pak. Kalau sandiwara ada permulaan, ada akhir. Setelah selesai pertunjukan, penonton pulang ke rumah masing-masing. Adapun sejarah, apa yang terjadi pada saat itu kita bisa rasakan efeknya saat ini. Dan apa yang kita lakukan saat ini, kita bisa insya Allah merasakan efeknya pada esok hari. Dan apa yang kita akan lakukan esok hari, insya Allah efeknya bisa sampai ke masa depan. Ini namanya sejarah. Belum berhenti sampai kita nanti mati. Taib. Nah, sebenarnya dalam mempelajari masalah perang salib, bisa saja kita langsung terjun. Para ikhwan, yang namanya perang salib adalah perang yang kejadian selama 200 tahun. Dari 1095 sampai 1291. Hampir 200 tahun. Gitu. Perang salib yang pertama dimenangi oleh kaum kufar. Kaum muslimin kalah. Selesai. Kalau kita mau langsung terjun ke perang salib, nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan dan konsep-konsep yang mungkin rada sulit untuk kita mengerti. Afwan Ustaz, bukannya kaum muslimin itu dulu sempat kekuasaan dari ujung Khurasan sampai ujung Spanyol? Kok bisa kalah? Masya Allah. Kok bisa kalah? Gitu. Dari ujung Khurasan sampai ujung Spanyol kok bisa kalah? Afwan Pak, itu emang kalah jumlah? Afwan Pak, saat itu khilafahnya siapa ya? Khilafah Islamiyahnya. Oh, khilafahnya ada beberapa. Ada sisa-sisa Abbasiyah, ada sisa-sisa Fatimiyah, ada sisa-sisa Daulah Umayyah.
Loh, kok khilafahnya lebih dari satu? Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan sulit untuk langsung kita jawab, kecuali kita memahami bagaimana kejadian-kejadian yang besar sebelum kejadian perang salib. Maka tidak bisa kita memahami perang salib secara utuh, secara baik, kecuali kita memahami bagaimana Islam merangkak naik dalam menguasai dunia. Bagaimana kaum muslimin memperlebar kekuasaan mereka, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ngerti. Maka dalam rangka itu kita mulai pelajaran kita insyaallah ta'ala dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, yaitu kisah tentang Suraqah bin Malik. Bukan berarti ketika kita kembali ke masa Rasulullah SAW saya akan mengutarakan sirah nabawiyah, enggak. Alhamdulillah dars pelajaran-pelajaran tentang sirah nabawiyah udah banyak. Ustadz-ustadznya juga lebih mumpuni daripada saya, gitu. Tapi kita hanya akan menyinggung beberapa kejadian-kejadian yang ada relevansinya dengan ekspansi kaum muslimin. Gitu. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari ini merupakan isyarat bahwa Islam itu akan berjaya. Yaitu kisah tentang Suraqah bin Malik. Mungkin sebagian antum sudah pernah dengar. Kisah tentang Suraqah bin Malik. Yaitu pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Maka para kaum kufar musyrikin Quraisy mereka mengadakan sayembara. Dalam riwayat Bukhari cuma disebutkan sayembara, diat. Dalam riwayat yang lain disebutkan hadiahnya 100 ekor onta. 100 ekor onta. Barang siapa yang bisa menangkap Muhammad dan sahabatnya hidup atau mati, kita kasih 100 ekor onta, selesai perkara. 100 ekor onta, dulu 1 ekor onta itu merupakan harta yang luar biasa, Pak. Kendaraan yang paling mewah, setara sama kuda. Mungkin kalau zaman sekarang 100 ekor onta 100 atau 200 miliar. Dari makan beras gabah bisa ke beras Jepang, Pak. Dari nggak makan daging bisa makan daging. Namanya dunia. Siapa yang nggak ngiler? Maka suatu hari Suraqah bin Malik sedang duduk bersama kaumnya. Sedang duduk bersama kaumnya, maka salah satu dari mereka tiba-tiba berkata kepada Suraqah bin Malik, "Itu item-item apaan?" Memang begitu, Pak. Di Bukhari bilang item-item. Itu item-item apaan? Jangan-jangan itu Muhammad dan sahabatnya. Si Suraqah bin Malik dalam hatinya tahu, "Oh iya, itu Muhammad dan sahabatnya, benar." Gitu. Cuma masalahnya, gue pengen hadiahnya sendiri, gak mau bagi-bagi. Akhirnya Suraqah bin Malik bilang, "Bukan, itu mah yang tadi barusan lewat." "Oh iya ya." Nah, terus Suraqah bin Malik bilang, "Fajalastu sa'atan." Kemudian saya duduk sebentar, biar nggak ketara banget. Karena kalau kita bilang, bukan Muhammad dan sahabatnya, aneh langsung pamit ya, ketahuan banget. Tapi si Suraqah bin Malik bilang, "Fajalastu sa'atan." Saya duduk sebentar, biar nggak ketara. Maka dia duduk, ketika kira-kira sudah aman, dia pamit dari majelis kaumnya. Dia pulang diam-diam ke rumahnya, dia bilang ke budak perempuannya. Dia bilang, "Siapin kuda. Siapin kuda, anti bawa ke daerah situ. Dan jangan lupa keluarnya lewat pintu belakang. Gak mau ketahuan." Si Suraqah bin Malik siapin senjatanya segala macam, sampai masukin tombaknya ke belakang, jalannya bungkuk-bungkuk, biar nggak ketahuan. Biar nggak ketahuan kalau dia memang mau memburu yang namanya Muhammad dan sahabatnya demi 100 ekor onta. Maka keluarlah si Suraqah bin Malik. Sampai ke tempat itu pembantu perempuannya telah menyiapkan kudanya di gurun. Akhirnya dia tunggangi ini kuda. Tunggangi kuda, dia berjalan. Ketika sudah melihat, wah itu dia Muhammad dan sahabatnya, itu kuda tiba-tiba kakinya jeblos ke pasir. Kakinya jeblos ke pasir, Suraqah bin Malik terpental jatuh dia dari kudanya. Yang namanya kaum musyrikin Quraisy dulu, dia percaya tatayur. Percaya yang begitu-begituan. Syirik kecil. Penyebab kepada syirik akbar. Maka kata si Suraqah bin Malik, wah ini bertanda nggak beres. Waktunya gua ngeluarin panah. Karena zaman dulu
Kalau lempar panah arahnya ke sana berarti jalan. Lempar panah arahnya ke sini berarti nggak boleh. Akhirnya dia keluarin anak panah, dia lempar. Ternyata hasil dari undian anak panah tersebut bilang mundur. Gitu. Menurut kepercayaannya dia, jangan dikejar ini Muhammad sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jangan dikejar. Cuma yang namanya manusia udah silap sama dunia, dia bilang kali ini saya nggak mau percaya. Lanjut terus. Dia naik lagi ke kudanya. Dia kejar Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Dia kejar, merosok lagi tuh kuda. Dia jatuh lagi. Dia udah mikir, wah ini kenapa nih? Saat itu kuda ngangkat kakinya dari pasir, keluar asap. Ini udah nggak beres nih. Dalam hatinya ini udah nggak beres nih. Saat itulah dia bilang, saat itulah saya meyakini bahwa yang namanya perkaranya Muhammad itu akan berjaya. Perkaranya Muhammad akan tersebar. Maka dia udah menyerah. Ini udah dilindungin yang namanya Muhammad sama sahabatnya. Kalau kayak gitu saya panggil aja. Wahai Muhammad, saya mau mendekat dan saya nggak mau ngapa-ngapain. Mohon minta izin supaya mendekat. Akhirnya dia mendekat. Yang namanya Muhammad SAW dan Abu Bakar saat itu sedang resah. Wah, ini orang kok bisa nemuin? Gitu. Akhirnya dia ceritain kisahnya. Tadi saya begini-begini segala macam. Saya nggak mau ngapa-ngapain. Ini saya kebetulan ada bekal. Mau apa enggak? Enggak diterima sama Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ditawarin ini juga nggak mau. Terus maunya apa? Kata si Suraqah bin Malik. Saya maunya supaya antum diem. Jangan kasih tahu tentang keberadaan kita lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Baik. Karena si Suraqah sudah yakin bahwa yang namanya perkaranya Rasulullah SAW yaitu Islam bakalan berjaya, dia meminta jaminan keamanan. Dia bilang, ya udah, aneh minta jaminan keamanan deh. Kata Rasulullah SAW, dia menyuruh yang namanya Amir bin Fuhairah. Ini budaknya Abu Bakar. Tulis jaminan keamanan buat si Suraqah. Ditulislah jaminan keamanan buat si Suraqah dalam, kalau saat itu ya kulit kambing lah atau kulit binatang mungkin sekitar itu, jaminan keamanan buat si Suraqah. Dari hadis ini kita tahu bahwa isyarat bahwa Islam itu akan berjaya itu sudah ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim juga begitu dari sahabat Amir bin Anbasah bahwasanya perkara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan berjaya. Nah, kalau yang ini riwayatnya Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain ada tambahan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Suraqah bin Malik, "Kaifa bika idza labista siwari Kisra?" Bagaimana keadaanmu pada suatu hari engkau memakai gelangnya Kisra? Kisra pemimpin paling tinggi Imperium Persia. Artinya kalau gelangnya aja udah bisa dipakai sama Suraqah, ya kerajaannya berarti udah bubar. Isyarat lagi dari Rasulullah SAW bahwa suatu hari yang namanya kaum muslimin akan mengalahkan Imperium Persia. Taib. Nah, berbicara tentang Persia, maka kita nggak bisa melupakan lawannya yang satu lagi namanya Imperium Romawi. Karena ini berdua selalu gontok-gontokan, Pak. Dan akan sangat membantu bagaimana kita memetakan peta kekuatan saat itu. Nah, ini insya Allah kita gambar. Nah, itu 1 Hijriah kejadiannya Suraqah. Diingat 1 Hijriah. Nah, adapun yang namanya kaum Imperium Persia dan Imperium Romawi itu udah lama perang. Selama ratusan tahun ke belakang. Dan mereka perang itu dari tahun 285 Masehi sampai 628 Masehi. Kelihatan nggak nih Pak? Kelihatan. 285 sampai 628.
350 tahun, hitung deh. Yang pasti lama nih mereka perang. Bukan berarti mereka selalu perang konstan, enggak. Mereka perang enggak konstan, tapi ada fase-fasenya. Karena yang namanya perang, kadang kehabisan pasukan, kadang kehabisan bahan bakar, sehingga ada gencatan senjata, tapi ada fase-fase. Ada fase-fasenya. Cuma, apabila kita mau melihat kekuatan pada saat 1 Hijriah, nah, di sini ada ya gambar seadanya ya Pak. Gitu. Nah, ini Jaziratul Arab. Taib. Yang namanya dari sini, ini benua Afrika. Benua Afrika. Di sini ada Mesir. Di sini ada Tunisia. Di sini ada Maroko. Nah, di sini Spanyol, Portugal, Jerman, Prancis, terus Inggris. Ini Yunani, Turki. Yang ini namanya Biladus Syam. Biladus Syam. Taib. Nah, dari sini gimana nih gambarnya nih? Batasnya ini. Dari sini ke sini, Irak, Iran, Khurasan, itu kekuasaannya Persia. Dari sini ke atas, itu kekuasaannya Romawi. Nah, pada saat fase-fase terakhir perang antara Romawi dan Persia, yaitu terjadi pada tahun 602 Masehi sampai 628. 602 Masehi sampai 628 Masehi. Maka para sejarawan itu sepakat bahwa kejadian fase perang ini terbagi menjadi 2. Fase yang pertama yaitu tahun 602 sampai 622, dan fase yang kedua 623 sampai 628. Fase yang pertama itu dimenangi oleh pihak Persia. Dan fase yang kedua dimenangi oleh pihak Romawi. Dan setelah pihak Romawi memenangkan peperangan ini, yang namanya Persia itu udah nggak berani songong-songong lagi sama Romawi. Udah kelar urusannya. Bendera putih. Bendera putih. Nah, hubungannya subhanallah. Kalau kita tadi menerima tentang riwayat gelang Kisra, menerima riwayat gelang Kisra tambahan tersebut dalam hadis, pasti kita akan bertanya, kenapa Kisra sih? Kenapa nggak Heraklius? Heraklius itu kaisar Romawi. Kenapa nggak disebut kamu akan memakai mahkotanya Heraklius atau apanya lah gitu? Kenapa harus Kisra? Gitu. Maka usut punya usut. Saat ini yang menang ini adalah Persia. Persia. Dan yang namanya 622 Masehi itu sama dengan 1 Hijriah. Jadi kalau saat itu orang pengen nanya mana yang lebih top, Kisra atau Heraklius? Jawabannya Kisra. Jawabannya Kisra. Jadi subhanallah, ini merupakan bagian nubuah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ditambah ada dalam surat Rum. Surat Rum Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Kalau Makkiyah berarti turunnya sebelum 1 Hijriah. Benar nggak? Turunnya sebelum 1 Hijriah. Kalau turun sebelum 1 Hijriah, memprediksikan apa yang terjadi. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ghulibatir Rum." Yang namanya kaum Romawi itu akan terkalahkan. Semua tafsir-tafsir yang pernah Anda baca, Tabari, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, sampai yang kayak kontemporer As-Sa'di rahimahumullah, mereka mengatakan bahwa ghulibatir Rum, bahwa kaum Rum akan dikalahkan oleh kaum Persia. Cuma dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa bukan semuanya dikalahkan oleh kaum Persia. Tapi yang dikalahkan adalah dalam perebutan wilayah Syam. Dalam perebutan wilayah Syam. Taib. Ini 1 Hijriah. Kita
bergerak ke 5 Hijriah. 5 Hijriah yaitu 628 Masehi. 5 Hijriah itu jatuhnya yang namanya Mesopotamia. Ini sekitar sini, Pak. Mesopotamia ini merupakan yang namanya basis kuatnya Imperium Persia. Ini jatuh ke tangan Romawi. Nah, maka pada saat itu Heraklius bilang, kirim surat ke Kisra. Dia bilang, ini kita udah nggak bisa nih lanjutin perang. Udah habis-habisan nih kita. Pasukan ente, pasukan aneh, habis. Kerugian material udah nggak kehitung. Mendingan kita damai aja. Walaupun kalau ente nggak mau damai, aneh sikat habis. Kata si Heraklius. Kisra ngeliat kayak gitu, iya, mending kita damai aja. Kibarin bendera putih. Nah, cuma kita mengetahui bahwa yang namanya momentum kerajaan Romawi maupun Imperium Romawi maupun Imperium Persia ini lagi berdarah-darah. Lagi turun-turunnya dari kerugian jiwa maupun kerugian materi. Sedangkan yang namanya kaum muslimin di sini kota Madinah gak masuk hitungan. Menurut mereka kaum kufar ini siapa? Padahal kita ini 5 Hijriah lagi naik-naiknya membangun kekuatan. Cuma alhamdulillah di underestimate. Namanya jagoan di underestimate paling demen, Pak. Taib Madinah, apalagi yang namanya kaum kufar baik Persia maupun Romawi itu nggak nafsu sama sepenanjung Arab di sini. Gurunnya gurun pasir, kekayaan alamnya nggak ada apa-apa. Sekarang ada minyak, bisa dibor. Kalau dulu mau bor pakai apaan? Nggak nafsu lah pokoknya di sini. Wah, tapi Ustadz, ini kan Mesir sama Syam itu kan juga gurun pasir. Ya beda. Ini Syam pertama wilayah perdagangan. Dari Asia mau ke Afrika lewat negeri Syam. Dari Eropa ke Afrika lewat negeri Syam. Pertama. Yang kedua, ini laut Mediterania. Mediterania. Kalau orang Romawi zaman dulu bilangnya ini laut gue. Laut punya gue, bukan punya yang lain. Kenapa? Karena dari sini sampai ujung tepiannya itu kekuasaannya kaum Romawi semua. Ya orang Persia mau dong. Kalau misalnya si Syam dapat, ya kan otomatis dapat daerah sininya dikit. Sehingga rebutan. Dan yang ketiga, di sini ada Yerusalem. Kota sucinya mereka. Dan dari dulu sampai sekarang mereka nggak pernah ridho dan nggak akan mau apabila Yerusalem itu didudukin. Kita kaum muslimin harusnya melebihi mereka. Nggak boleh ridho. Seneng, nggak peduli. Kalaupun kita belum bisa melakukan apa-apa, di hati itu akidah perlu ditanamkan. Itu tanah suci kita, Pak. Nggak boleh kita nggak peduli. Kembali lagi ala kulli hal. Ini keistimewaan kenapa negeri Syam diperebutin sama kaum Romawi maupun kaum Persia. Beda sama sepenanjung Arab, nggak nafsu. Kita masuk ke 6 Hijriah. 6 Hijriah itu merupakan tahun di mana Heraklius menerima suratnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menerima suratnya Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya. Gitu. Sampai si Heraklius ini sebenarnya tahu bahwa akan muncul seorang nabi. Dia tahu akan muncul nanti seorang nabi. Cuma dia bilang kepada Abu Sufyan, cuma saya nggak nyangka nabinya itu dari orang Arab. Underestimate lagi. Udah tanahnya underestimate, orangnya juga underestimate. Cuma alhamdulillah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Biarin aja, kita bangun kekuatan, ente mau ngapa-ngapain terserah. Maju ke 8 Hijriah. 8 Hijriah itu peristiwa Fathu Mekah. Peristiwa Fathu Mekah. Dari yang cuma 1 titik, sekarang alhamdulillah punya 2 titik. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah
afwaja, yang namanya manusia berbondong-bondong masuk Islam. Yang namanya berbondong-bondong, otomatis pasukannya nambah apa kurang? Nambah, apalagi berbondong-bondong, nambahnya banyak. Nambahnya banyak. Otomatis kita momentumnya lagi naik lagi. Momentumnya lagi naik. Maka setelah Fatu Mekah, langsung gak lama setelah itu peperangan Hunain. Peperangan Hunain, ini daerah sekitar Mekah. Jadi langsung kita perluas daerah kekuasaan kaum muslimin. Masih ingat si Suraqah? Suraqah ini bersama sukunya tinggal di Hunain. Maka ketika kaum muslimin menguasai Hunain dan terjadi huru-hara, si Suraqah langsung keluarin jaminan keamanan dan tunjukin, ente jangan apa-apain ana punya jaminan keamanan. Maka dibawa menghadap ke Rasulullah SAW. Sampai ke hadapan Rasulullah SAW, dia keluarin, ya Rasulullah masih ingat? Masih. Inilah hari kami membalas budi. Inilah hari kami membalas budi. Saat itu Suraqah masuk Islam, menjadi sahabat radhiyallahu taala an. Taib. Setelah Hunain ada yang namanya perang Mu'tah. Mu'tah. Jangan sampai salah, jangan sampai Mut'ah. Kalau Mut'ah Syiah. Tapi kalau Mu'tah itu merupakan sebuah daerah dekat Jordania. Daerah dekat Jordania. Bedanya kalau peperangan sebelum-sebelumnya itu kan lawannya musyrikin Arab. Lawannya musyrikin Arab. Tapi kalau perang Mu'tah lawannya itu orang Romawi. Lawannya orang Romawi. Nah, si daerah Mu'tah ini bukan sebuah pos, bukan sebuah kota utama dalam kekuasaan negeri Syam. Kekuasaan Romawi di negeri Syam. Karena ada pos-pos yang memang secara militer itu kuat. Seperti posnya mereka di Damaskus, posnya mereka di Yerusalem, posnya mereka di Antioquia. Nih kota-kota berat untuk ditaklukkan. Cuma ya kita pelan-pelan aja deh. Mu'tah dulu aja. Mu'tah dulu aja. Subhanallah, hasil dari perang Mu'tah, kaum muslimin kalah. Kaum muslimin kalah, dan yang terkenal adalah perang Mu'tah syahidnya salah satu sahabat yang mulia, Zaid Ibn Harithah. Syahid di perang Mu'tah. Cuma demikianlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hikmahnya. Gitu. Karena dengan kekalahan tersebut underestimate-nya makin besar. Tuh kan, aneh bilang juga apa? Ini orang-orang Arab nggak bisa ngapa-ngapain. Ini tentu menurut ungkapan orang-orang kufar saat itu. Pos cadangan aja kagak bisa ditaklukin. Apalagi mau main-main ke Yerusalem. Ntar dulu. Udah, diamin aja. Ya Alhamdulillah, kita bangun terus namanya kekuatan. Sampai 11 Hijriah. 11 Hijriah dikirimnya pasukan kecil yang dipimpin oleh Usamah ibn Zaid. Dikirimnya kemana? Dikirimnya ke Syam. Saat itu Pak, yang namanya sahabat masih ada Umar bin Khattab, masih ada yang kibar-kibar. Tapi yang dipilih Usamah bin Zaid. Kenapa? Karena supaya lebih semangat. Kenapa lebih semangat? Yang bunuh bapak ente, tuh kaum Romawi. Ente yang pimpin pasukan. Siap ya Rasulullah. Namanya jiwa muda Pak, dibakar dendam, fi sabilillah, lengkap semuanya. Jadi dusta apabila kita bilang namanya regenerasi, mendidik generasi muda kita, wah kita harus, ini ajarannya orang-orang kufar. Enggak. Lihat bagaimana Rasulullah SAW dari sejak dini udah diajarkan kepemimpinan. Usamah naik. Bersama Usamah dikasih sahabat-sahabat sebagai penasehat. Tapi tetap pemimpinnya Usamah. Biar biasa mengambil keputusan, biasa berani, percaya diri. Usamah bin Zaid. Dikirim pasukannya. Kemana? Pasukan kecil ke negeri Syam. Tidak lama setelah Usamah dan pasukannya dikirim, wafatlah Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Wafatlah Rasulullah SAW dan digantikan dengan
Abu Bakar. Abu Bakar. Nah, pada saat tahun 11 Hijriah, kalau kita misalnya mau memetakan gitu kekuatan Islam di Jaziratul Arab, bisa dibilang ini setengah, ini basis kuatnya kaum muslimin. Bukan berarti Islam nggak nyampe sini, nggak nyampe Bahrain, nggak nyampe Oman, nyampe. Cuma kekuatannya tidak sekuat setengah yang sini. Oleh karena itu, yang paling banyak murtad di tahun pertama kepemimpinan Abu Bakar ini daerah di sini nih. Ada Yamamah, Musailimah Al-Kadzab dari mana? Dari Yamamah. Ada Al-Ansi, ada penolak zakat, semuanya dari sini. Maka pada tahun 11 Hijriah, Abu Bakar bilang, ini kita beresin dulu orang-orang yang murtad. Beresin habis. Maka setelah selesai 11 Hijriah, kekuasaan kaum muslimin satu Jaziratul Arab itu dikuasain oleh satu kepemimpinan Abu Bakar. Satu pandangan politik, yaitu politik Islam. Satu syariat, yaitu syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang kedua. Sebuah masyarakat dengan satu kepemimpinan dan satu syariat. Taib. Ada penghapus nggak Pak? Biar yang ini. Oh, Masya Allah. Taib. Ini anak hapus ya. Wah, Masya Allah. Udah Syekh. Nah, udah ini jangan. Ini 11 Hijriah. Maka pada tahun 12 Hijriah, dengan dikuasainya yang namanya satu Jaziratul Arab, terkenal dengan dikirimnya Khalid bin Walid ke Irak. Dikirim Khalid bin Walid ke Irak. Bersamaan dengan itu, di tahun yang sama dikirim 4 sahabat. Nah, 4 sahabat ini merupakan terminologi orang-orang kufar. Karena mereka taunya yang dikirim ke Syam itu dikomandoi oleh 4 orang sahabat. Orang sahabat. Nah, sebelum ini, Usamah itu udah pernah balik sebelumnya. Usamah ketika balik, hasilnya sukses. Alhamdulillah, itu pos-pos cadangannya kaum Romawi habis. Kita yang kuasain. Abu Bakar mendengar kayak gitu, yang dikirim ke Syam langsung bilang, udah, kita ambil Syrianya, Damaskusnya, Yerusalemnya, kirim. Makanya 4 sahabat ini bukan orang sembarangan. Yang pertama adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dijamin surga Pak. Bagaimana kalau pemimpin kita, jenderal kita udah dijamin surga? Masa pasukannya ciut? Gak mungkin. Amr ibn al-As, sahabat besar juga. Yazid ibn Abi Sufyan dan Syurahbil ibn Hasanah. Nah, kita stop dulu. Coba dibayangkan bagaimana sebuah negara baru, daulah baru, tiba-tiba mengirimkan pasukannya untuk menyerang Imperium Persia. Bukan cuma menyerang Imperium Persia, menyerang juga Imperium Romawi sekaligus. Negara baru. Kan bisa aja sebenarnya. Ya damai apa segala macam. Bahkan sejarawan kufar sampai bilang apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini seperti negeri Eskimo. Ini kata-katanya mereka, orang kufar. Negeri Eskimo menyerang Amerika dan Rusia sekaligus. Kata-kata mereka, Pak. Gitu. Karena sebenarnya bisa aja Abu Bakar, udah deh kita alhamdulillah udah aman. Fokus aja sama regional dulu. Bangun ekonomi, bangun politik. Kalau perlu damai sama Persia sama Romawi. Yang penting kita bangun dulu kekuatan masyarakat. Bisa kan? Tapi bukan begitu manhajnya orang yang bertauhid. Bukan begitu manhajnya kaum muslimin. Karena Abu Bakar masih ingat pada 1 Hijriah, beliau bersama Rasulullah SAW karena tauhid terusir dari kampung halamannya sendiri. Karena tauhid mereka dipersekusi. Karena tauhid
mereka diburu hidup atau mati. Karena tauhid, Abu Bakar dan Rasulullah SAW harus ngumpet di gua Thur, gelap, sempit, pengap, gak ada apa-apa 3 hari karena tauhid. Dan Abu Bakar ingat momen itu ketika mereka berdua di dalam goa, yaitu sebuah momen yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Idhuma fil ghar. Ingatlah ketika mereka berdua di dalam goa. Di dalam goa, Rasulullah ngelihat Abu Bakar gelisah, resah, gak tenang. Maka ditanyakan kepada Abu Bakar, "Malaka ya Abu Bakar? Malaka ya Abu Bakar? Ente kenapa nih? Resah kenapa?" Maka Abu Bakar bilang, "Yang saya resahkan bukan jiwaku. Wa ana rajulun wahid." Dan ana bukan siapa-siapa. Artinya kalau saya mati, gak ada urusannya. Tapi yang saya khawatirkan adalah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa panji akidatut tauhid. Itu yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, mengabadikan kejadian yang terjadi saat itu. Idz yaqulu li sahibihi la tahzan. Maka melihat Abu Bakar resah, gelisah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Ya Abu Bakar, la tahzan." Jangan sedih. Ya Abu Bakar, jangan khawatir, jangan resah. Innallaha ma'ana. Karena Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penjaga kita. Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penolong kita. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah, ketenangan jiwa, ketenangan hati. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Dan dikirim pasukan-pasukan yang kalian tidak bisa melihatnya dari golongan malaikat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla. Dan yang namanya kalimat-kalimat kekufuran, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan dijadikan sebagai syariat yang paling rendah di muka bumi ini. Wa kalimatullahi hiyal ulya. Dan yang namanya kalimat Allah Subhanahu wa taala menjadi kalimat yang tertinggi. Jadi nggak bisa yang namanya muslim muwahhid mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala merasa tenang ketika masih ada kalimat-kalimat kekufuran yang justru menduduki tempat bukan tempatnya, ditinggikan. Seorang muslim muwahhid tidak bisa merasa tenang ketika kalimat Allah Subhanahu wa taala direndahkan bahkan dinistakan. Seorang muslim muwahhid tidak bisa merasa tenang apabila dia masih melihat ada kesyirikan-kesyirikan. Seorang muslim muwahhid tidak bisa tenang apabila masih ada peribadatan yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar mengetahui hal tersebut. Dan Abu Bakar radhiyallahu an mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatiluhum." Dan perangilah mereka. Sampai kapan? Hatta la takuna fitnah. Sampai yang namanya kesyirikan itu habis dari muka bumi ini. Wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dan yang namanya segala jenis peribadatan, kecil maupun besar, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarkanlah yang namanya sejarawan-sejarawan kufar bilang negeri Eskimo atau yang lain. Biarkanlah mereka berkata, "Oh, yang dilakukan Abu Bakar ceroboh, enggak perhitungan." Biarkanlah mereka berkata bahwa yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu an mendekati kegilaan. Tapi kita muslimun, akidah kita hakul yakin yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam meninggikan kalimat Allah dan menegakkan at-tauhid. Itu yang dilakukan Abu Bakar. Kita harus tahu bagaimana sebuah perspektif itu bisa berbeda dari dua pihak. Thayyib. Nah, dikirim Khalid bin Walid ke Persia, ke Irak, kekuasaan Persia. Dan dikirim ke 4 sahabat, dan dikirimnya ini tidak secara tidak sekaligus, tapi satu-satu. Satu. Dan sebenarnya bukan cuma 4, masih banyak sahabat-sahabat yang ikut ke negeri Syam. Satu. Nah, ditinjau dari keberhasilannya, maka ekspedisinya Khalid bin Walid itu lebih berhasil. Baru masuk Irak, langsung merebut 3 kota besar. Hira, Anbar, Ainut Tamr direbut sama Khalid bin Walid. Sedangkan progres di Syam rada mandek. Afwan, ana minum dulu. Insyaallah. Bismillah.
progres yang ada di negeri Syam itu rada mandek. Maka dalam menjelaskan hal ini bisa ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, memang yang namanya kekuasaan Imperium Persia itu lebih turun, lagi lemah. Taib, makanya lebih gampang direbut. Dan yang kedua, yang namanya Khalid bin Walid itu dari mudanya terkenal jagoan, Pak. Jihad mulu, urusannya jihad. Mau masa jahiliyah, muslim, jihad. Ada yang dalam jalan tagut, ada yang fisabilillah. Tapi memang dikenal bahwa beliau ini ahli perang. Maka bisa merebut Irak. Maka Abu Bakar mendengar berita tersebut, panggil. Itu si Khalid pindah. Kemana? Ke negeri Syam. Sampai Khalid bin Walid nyampe ke negeri Syam dan ditunjuklah dia menjadi jenderalnya kaum muslimin. Dia yang akan memimpin peperangan, insya Allah. Nah, mungkin kita stop di sini aja karena ceritanya bakalan panjang nanti, nggak enak kalau keputus. Terutama ketika masalah peperangan Yarmuk. Sejarawan mereka semua sepakat bahwa salah satu peperangan yang sangat sulit dicerna oleh akal yaitu peperangan Yarmuk. Dari segi jumlah kalah. Dari segi jumlah kalah. Dari segi kecanggihan teknologi, wah ini kaum Romawi ratusan tahun udah pernah perang dari 285. Sedangkan ini siapa? Dari segi pasukan mereka semua terlatih. Wajib militernya latihan tiap hari. Yang ini artinya sangat sulit dijelaskan oleh logika. Dan juga insya Allah pada pertemuan berikutnya kita juga sebelum itu bagaimana kaum muslimin mengepung kota Damaskus. Insya Allah taala kita hentikan di sini. Apabila ada yang mau ditanyakan mengenai materi kita, falyatafaddal. Gimana Khalid ibn Walid di Jadi insya Allah di pertemuan berikutnya itu, setelah Khalid ibn Walid pindah ke negeri Syam, menjadi jenderal kaum muslimin, dan yang namanya Damaskus direbut, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wafat. Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat. Setahun kemudian itu terjadinya peperangan Yarmuk. Tapi ini khalifahnya sudah Umar. Ketika Abu Bakar wafat, diangkatlah yang namanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah menggantikan Khalid bin Walid. Tapi pada peperangan Yarmuk, baik namanya Umar bin Khattab maupun Abu Ubaidah, mereka setuju. Masalah perang, ya jagoannya ini. Sehingga diangkat lagi. Walaupun secara misalnya di atas kertas, wah jenderalnya ini Abu Ubaidah. Gitu. Tapi pada dalam lapangan, tetap Khalid bin Walid. Gitu. Saat muslimin itu berapa? Ya nggak lama setelah itu Pak, sekitar 2 tahun. Dalam peperangan Yarmuk, Khalid bin Walid yang memimpin. Nah, cuman yang penting, yang salah dimengerti itu adalah ketika kita membaca sejarah dengan perspektifnya orang kufar. Kalau kita baca orang kufar menulis sejarah, Khalid bin Walid diturunkan oleh Umar bin Khattab karena Khalid sering menang sehingga angkuh. Astaghfirullahaladzim, ini sahabat. Ente bilang angkuh dari mana? Cuman perspektif orang kufar begitu. Angkuh, menang peperangan banyak, digeser oleh Umar bin Khattab. Adapun muslimun nggak begitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitabnya As-Siyasah Syar'iyyah itu di mana yang namanya pemimpinan kaum muslimin itu komposisinya harus tepat. Komposisinya harus tepat. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu lembut. Jenderalnya Khalid. Umar bin Khattab keras. Jenderalnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Komposisinya harus tepat. Insya Allah kita coba bahas nanti.
sedikit dari siasat syar'i. Naam. Barakallahu fiik. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.